Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Void Lightning Pool. Swoosh! Bayangan cahaya yang sangat besar menerobos ruang kosong seperti kilat. Riak aneh menyebar dari sosok cahaya ini dan memblokir kekuatan robek yang ada di mana-mana yang dipancarkan dari kekosongan. Sosok cahaya itu perlahan mendekat. Hanya dengan begitu orang akan menemukan bahwa itu adalah naga hitam yang sangat besar. Sesosok duduk di atas kepala naga besar itu. Sosok itu tampaknya Xiaoyan. Naga Void kuno layak untuk namanya. Hanya mereka yang bisa berkeliaran sesuka mereka di alam kosong ini. Jika beberapa magical beast atau ahli manusia mencoba berkeliaran seperti ini, mereka tidak akan bisa bergerak begitu mulus bahkan jika mereka bisa terbang di tempat ini untuk jarak pendek. Xiaoyan melihat ke ruang kosong yang terbang dengan cepat. Mulutnya tidak bisa menahan untuk mengeluarkan seruan pelan. Keruntuhan spasial dapat terjadi di dalam alam kosong ini kapan saja. Selain itu, kekuatan robek yang ada di mana-mana bisa merobek elit Douzun menjadi beberapa bagian. Kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, jarang ada orang yang berani melakukan perjalanan dalam kehampaan ini. Adik Xiaoyan, kita harus bisa mencapai Void Lightning Pool yang disebutkan oleh tetua ketiga. Saat Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, naga hitam besar itu tiba-tiba berbicara dengan bahasa manusia. Nada suara itu secara mengejutkan berasal dari Hei King. Ayah. Xiaoyan mengangguk sedikit. Hatinya samar-samar merasakan antisipasi. Yang disebut Void Lightning Pool adalah tempat petir berkumpul menurut penatua Juli. Ada rumor yang mengatakan bahwa ruang itu sangat misterius. Itu memancarkan kekuatan hisap alami yang menyebabkan sejumlah besar energi berkumpul dalam kekacauan sebelum akhirnya membentuk petir yang tak terhitung jumlahnya. Biasanya daerah itu cukup berbahaya. Jika Xiaoyan tidak begitu ngotot, penatua Juli tidak akan menyebutkannya. Hei King mengayunkan ekor besarnya di ruang kosong dan tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti kilat. Dalam sekejap mata, cahaya terang terbentuk saat tubuhnya menghilang di akhir kehampaan. Ki. Mata Xiaoyan menyipit saat dia merasakan angin liar bersiul yang mengalir di telinganya. Sesaat kemudian, dia menemukan bahwa ujung ruang kosong itu mulai membocorkan cahaya perak yang berkedip-kedip. Ada energi yang sangat liar dan keras yang terwujud di sana. Apakah kita sudah sampai? Hati Xiaoyan bergerak saat dia merasakan energi yang agak akrab ini. Dia perlahan berdiri di atas kepala naga besar itu saat matanya menatap kilau perak. Kilau perak berkembang pesat. Guntur bergemuruh juga bergema di sebelah telinga Xiaoyan dengan cara yang mengguncang bumi. Mendeses. Xiaoyan melihat pemandangan di depannya sambil berdiri di atas kepala naga yang sangat besar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebuah danau berukuran hampir 10.000 kaki muncul di depan Xiaoyan. Namun, bagian dalam telaga itu tidak terdiri dari air biasa. Sebaliknya, itu diisi dengan petir perak cerah. Ini adalah kolam petir yang terbentuk dari petir. Guntur menggelegar keras meraung dari kolam petir saat Xiaoyan berdiri di depannya. Itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Siapapun yang berdiri di tempat ini akan merasa sangat kecil. Betapa kuatnya kekuatan petir? Xiaoyan perlahan pulih dari keterkejutan ini lama kemudian saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan petir yang terkandung di dalam kolam petir ini jauh lebih kuat daripada semua pil lightning yang ditarik selama pil gathering. Ini memang tempat yang berbahaya. Adik Xiaoyan, apakah kamu yakin ingin berlatih di sini? Naga besar yang telah diubah oleh Hei King mempelajari kolam petir yang luas ini dengan mata tercengang. Energi tempat ini bahkan menyebabkan dia merasa sedikit takut. Dia tidak menyangka ruang kosong ini, yang tidak terlalu jauh dari Pulau Naga Timur, menjadi sangat berbahaya. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dengan kolam petir ini, dia percaya bahwa dia akan dapat memperbaiki wayang langit yang rusak dan dengan cepat meningkatkan kekuatan dari 10 boneka iblis yang tersisa. Itu tidak akan mustahil bagi mereka untuk diperkuat sampai mereka menjadi boneka setan langit. Jika mereka benar-benar dapat mencapai tahap itu, Xiaoyan akan memiliki 11 boneka setan langit.
Ini setara dengan 11 elit Douzuns. Barisan ini sangat kuat. Kakak Hei King, aku akan masuk dulu. Saya akan mengirimkan sinyal jika sesuatu terjadi. Xiao Yan sangat ingin memasuki kolam. Dia berbicara dengan Hei King sambil menyeringai. Hei King tidak berdaya saat melihat Xiao Yan benar-benar ingin memasuki kolam petir. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, Aku akan menjaga kolam petir selama periode waktu ini sampai kamu menyelesaikan latihanmu. Jika Anda menemui masalah yang tidak terduga, Anda akan melepaskan sinyal yang telah kita sepakati sebelumnya, dan saya akan masuk dan menyelamatkan Anda. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak laki-laki Hei King. Xiao Yan menyeringai. Dia mengerti bahwa ini adalah instruksi yang diberikan oleh penatua Juli pada Hei King. Dia berhenti mengatakan apa-apa lagi dan memberikan satu senyuman dan anggukan terakhir. Jari-jarinya menekan kepala naga besar itu, dan tubuhnya melesat ke depan dengan kecepatan seperti kilat. Ahe Avenli Flame dengan cepat melonjak dan melilit tubuhnya. Kayuran. Saat Xiao Yan menyerbu ke kolam petir, banyak petir mulai menyerbu seperti ular. Baut petir ini menabrak Xiao Yan, tetapi hanya mengeluarkan sedikit suara teredam saat bersentuhan dengan api surgawi. Akhirnya, mereka akan dimusnahkan. Meskipun petir itu kuat, mereka masih kalah jika dibandingkan dengan api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Kualifikasi dan kemampuan inilah yang memungkinkan Xiao Yan untuk mengisi daya ke kolam petir ini sendirian. Cahaya yang kuat meletus di sekitar naga hitam besar itu ketika dia melihat Xiao Yan mendarat di kolam petir tanpa masalah. Naga itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang kuat. Kedua kakinya disilangkan dan dia duduk di dalam ruang kosong. Matanya terfokus pada bagian dalam kolam petir. Bang bang bang. Petir seperti ular perak terus meledak di lautan petir. Xiao Yan diam-diam berdiri dalam perlindungan api surgawi. Petir di sekitarnya mungkin menjadi takut akan kekuatan api surgawi karena tidak ada banyak petir yang menyerang Xiao Yan dengan liar sekarang. Melihat bahwa kolam petir tidak menimbulkan kerusuhan karena masuknya dia, Xiao Yan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan petir di sekitarnya, ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangkat kakinya dan berjalan jauh ke dalam kolam petir. Dia berjalan dengan cara ini selama hampir 1000 kaki atau lebih sebelum akhirnya dia berhenti. Kekuatan petir tempat ini cukup kaya. Selain itu, secara samar-samar memberi Xiao Yan semacam tekanan yang sebagian hadir. Jika aku menjelajah lebih dalam, kemungkinan kekuatan petir akan lebih menakutkan. Di bagian terdalam, bahkan flame surgawi tidak akan bisa memblokirnya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Kolam petir alam kosong ini telah mengumpulkan kekuatan petir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, itu sangat menakutkan. Jika dia ceroboh dan menimbulkan pembalasan kolam petir, kemungkinan dia akan langsung berubah menjadi abu bahkan dengan perlindungan api surgawi. Ayo gunakan tempat ini. Setelah memutuskan, Xiao Yan berhenti ragu-ragu dan duduk di tempat ini. Dia menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya. Boneka setan langit, yang telah dikalahkan oleh tetua dari sekte langit yang mendalam sampai banyak lubang muncul dan muncul. Cahaya keemasan gelap di atas wayang langit-langit saat ini sangat redup. Setiap bagian tubuhnya penyok. Beberapa bagian kulit yang keriput menunjukkan tanda-tanda retak. Orang-orang ini benar-benar kejam. He, sekte langit yang mendalam, cepat atau lambat Anda harus membayar utang ini. Xiao Yan tertawa dingin. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Lengan bajunya diayunkan dan kekuatan lembut mendorong wayang langit di depannya menuju tempat yang tidak jauh darinya. Tempat itu adalah salah satu tempat kekuatan petir secara khusus berkumpul menuju. Bang bang bang. Wayang langit baru saja terbang saat petir yang merembes sepertinya tertarik oleh sesuatu. Mereka tiba-tiba berbalik dan dengan liar menabrak wayang langit-langit dengan cara yang kejam. Namun, petir yang tampak liar dan ganas ini seperti air yang bersentuhan dengan spons ketika mereka menyentuh tubuh wayang langit. Semuanya akan segera menghilang. Petir liar menari-nari di dalam kolam petir. Beberapa ratus kaki atau bahkan ratusan kaki petir besar mulai memberontak dengan hebat pada saat ini. Mereka disertai dengan suara gemuruh yang melanda wayang langit dari segala arah. Di bawah petir liar dan ganas semacam ini, tubuh gelap keemasan gelap dari wayang langit benar-benar mulai menjadi cerah dengan kecepatan yang sangat lambat.
Beberapa penyoknya secara bertahap menonjol keluar sekali lagi. Kecepatan penyembuhan ini sangat lambat. Kekuatan petir di tempat ini mungkin sangat besar, tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya, itu lebih rendah dari petir pil 5 warna yang sebenarnya. Karenanya, kecepatan penyembuhan secara alami jauh lebih lambat. Meski agak lambat, Xiao Yan masih cukup puas dengannya. Jika dia memperbaiki pil untuk menarik pil Lightnings untuk menyembuhkan wayang langit, tidak ada yang tahu berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang perlu dia perbaiki. Tugas pahit semacam ini tidak akan lebih mudah daripada membantu Ziyan memperbaiki lapisan kristal naga Phoenix. Menurut kecepatan ini, wayang langit-langit kemungkinan bisa sembuh total dalam waktu setengah bulan. Xiao Yan menyeringai saat melihat wayang langit dibungkus oleh petir yang cerah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba menjentikan cincin penyimpanannya. 10 boneka iblis bumi muncul di sampingnya. Aku ingin tahu apakah boneka iblis bumi ini dapat sepenuhnya diperkuat menjadi boneka setan langit di sini? Xiao Yan menjelat mulutnya. Panas yang membara menari-nari di dalam matanya yang hitam pekat. Jika 10 boneka setan bumi ini dapat berevolusi menjadi boneka setan langit dan bahwa mereka membentuk formasi dengan boneka setan langit asli, dia bertanya-tanya seperti apa tingkat yang akan dibentuk boneka setan langit terakhir dari jangkauan kekuatan yang melapiskan. Hati Xiao Yan segera menjadi panas mendidih ketika dia berpikir sampai saat ini. Peningkatan kekuatan semacam ini benar-benar terlalu memikat. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.